Jumpa lagi bersama saya Iqbal di acara Pensil Pesanggerahan Edukasi Online. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber kita hari ini. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Ratu Nabila. Saya Dr. Gigi Internship di RSUD Pesanggerahan. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Gigi Luis Anastasia sebagai Dr. Gigi Internship di RSUD Pesanggerahan. Halo Dr. Gigi Nabila dan Dr. Gigi Tasya. Hai Iqbal. Iqbal, kita udah lama banget gak ketemu. Hari ini kita mau ada di acara Pensil. Mau ngomongin apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang kehilangan gigi bila tidak digantikan. Oh iya. Sebelumnya, kemarin aku ada sempat baca-baca data dari Riskesdas tahun 2018. Di sana menunjukkan kalau seiring bertambahnya usia, potensi kehilangan gigi itu semakin besar ya. Nah, kebetulan banget dokter, kita hari ini akan membawakan judul pensil kita, yaitu pengaruh kehilangan gigi bila tidak digantikan. Oke. Dok, jadi saya sudah kumpulkan pertanyaan dari pasien dan juga pemirsa di rumah nih yang berkaitan dengan dampaknya kehilangan gigi. Jadi kita langsung aja ya baca pertanyaan yang pertama. Begini dok, pertanyaannya nih, kenapa gigi saya bisa ompong ya dok? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini berarti nanyanya dari poli gigi di RSUD Pesanggerahan ya? Iya. Oke. Jadi pasiennya nanya kenapa gigi bisa ompong. Oke. Jadi gigi bisa ompong atau gigi bisa hilang dari mulut kita itu kebanyakan karena 3 hal. Pertama, karena gigi berlubang yang tidak dirawat. Kedua, karena kerusakan pada jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi. Ketiga, karena adanya trauma atau karena kecelakaan gitu. Aku jelasin dulu ya dari yang pertama kali ya. Boleh banget. Tentang gigi yang berlubang. Kita sebenarnya pasti udah sering tahu ya, gigi berlubang, sikat gigi lah 2 kali sehari. Tapi mungkin banyak yang kurang memaknai kenapa sih akhirnya kita harus sikat gigi 2 kali sehari dan bagaimana cara pencegahannya nih sampai dia nggak sampai berlubang. Jadi gigi itu bisa akhirnya berlubang disebabkan oleh 4 faktor. Karena faktor giginya atau faktor orangnya atau host, kemudian faktor agent atau faktor kumannya, kemudian faktor environment atau lingkungan di dalam gigi mulut kita, dan faktor waktu. Nah, aku bisa jelasin sedikit ya. Jadi contohnya kayak gini, kita jarang sikat gigi. Berarti kan kita di giginya gitu ya, hostnya jarang sikat gigi, kemudian di dalam mulut jadinya banyak sisa makanan. Sisa makanan menyebabkan kuman-kuman yang ada di mulut bertahan nih, dia jadi berkembang biak jadi banyak, sehingga seiring berjalannya waktu lapisan paling luar gigi kita yang sebenarnya keras itu jadinya terkikis, jadi mudah berlubang. Lubang kecil itu kalau nggak dirawat, nah itu dia bahayanya. Kalau langsung dirawat dan dilakukan perawatan sih nggak masalah. Tapi kalau tidak dirawat, akhirnya lubangnya dari kecil lama-lama jadi besar sampai bisa tidak lagi bisa dilakukan perawatan. Bentuknya nggak ada lagi bentuk mahkotanya, melainkan sisa akar aja. Nah, kalau udah sisa akar, akhirnya giginya harus dicabut. Nah, itu dia penyebab pertama gigi bisa ompong. Iya, dan sayang banget ya kalau udah sisa akar gitu udah nggak bisa diapa-apain lagi, harus dicabut. Terus saya mau nambahin sedikit nih dari Dokter Nabila, mungkin tadi udah disebutin ya. Selain karena faktor giginya, perlu diketahui juga kalau gigi hilang itu juga bisa karena jaringan pendukungnya. Nah, apa sih jaringan pendukung itu? Perlu diketahui kalau dalam rongga mulut kita itu gak cuma gigi aja nih, tapi mungkin bisa ditampilin gambar. Gigi itu juga dikelilingi oleh tulang yang disebut sebagai tulang alveolar, dan di luarnya ada lagi tuh yang ping-ping, kita sebut sebagai gusi. Nah, terkadang terjadi kerusakan itu bukan di giginya, jadi giginya aman-aman aja, gak ada bolong. Kerusakannya itu justru di gusi dan tulangnya. Ciri-cirinya seperti apa? Mungkin pernah dengar ya, ada beberapa orang yang bilang, wah dok, gigi saya copot sendiri, tahu-tahu copot sendiri, padahal saya nggak cabut dokter gigi loh, tahu-tahu jatuh gitu aja. Nah, itu adalah salah satu ciri kehilangan gigi karena jaringan pendukungnya yang tidak dirawat. Nah, kok bisa sih terjadi hal demikian? Perlu diketahui, misalnya sehari-hari kan kita makan ya, saat kita makan akan ada tuh sisa-sisa makanan di dalam mulut kita.
dan sisa makanan itu akan berinteraksi dengan ludah. Ludah itu kan banyak tuh mineral-mineralnya. Lama-kelamaan plak atau jigong itu akan mengeras. Terbentuklah si karang gigi. Saat sudah terbentuk karang gigi, sikat gigi aja udah nggak cukup, harus dibersihkan ke dokter gigi. Dan apa akibatnya kalau tidak dibersihkan? Karang giginya menumpuk. Saat karang giginya menumpuk, akhirnya gusi dan tulangnya itu meradang. Dan respon dari tubuh adalah tulangnya itu akan rusak. Jadi tulangnya menyusut, si gigi udah nggak ada lagi deh yang nopang. Akhirnya goyang, lama-kelamaan dia copot dan hilang. Seperti itu. Dan perlu diketahui nih Bal, ada beberapa kondisi sistemik yang bisa memperparah kerusakan tulang dan juga gusi, seperti diabetes. Kebiasaan buruk seperti merokok juga bisa banget. Itu diabetes gimana dok? Bisa memperparah gigi dan tulang gimana dok? Oke, jadi perlu diketahui kalau orang yang sakit diabetes atau yang kencing manis itu biasanya dia mengalami yang kita sebut sebagai mikroangiopati. Jadi pembuluh darahnya itu akan menyempit. Kalau pembuluh darah menyempit, pastinya suplai dari darah yang berfungsi untuk pertahanan tubuh itu juga akan berkurang. Sehingga kemampuan tubuh kita untuk melawan bakteri di rongga mulut juga akan berkurang. Sehingga kalau ada sakit atau peradangan di gusi dan tulang, dia akan jauh lebih parah lagi, progresnya akan jauh lebih cepat. Seperti itu. Seperti itu dok. Iya. Tadi kan Dokter Tasya udah jelasin tentang penyebab kehilangan gigi dari jaringan penyangga. Ada satu lagi, yaitu karena kehilangan gigi karena trauma. Trauma itu maksudnya bukan trauma gitu ya, tapi trauma itu artinya karena adanya gaya dari luar ke daerah biasanya wajah dan kepala dan daerah mulut gitu, sehingga menyebabkan gigi terlepas, misalnya jatuh atau kepentok atau mungkin berkelahi gitu. Jadi tadi pertanyaan pasien dari poligigi, kesimpulannya itu ya, kenapa gigi bisa ompong? Penyebab paling banyak itu ada 3. Pertama karena gigi berlubang yang tidak dirawat, kedua karena adanya kerusakan di jaringan penyangga, ketiga karena adanya trauma. Iya. Oh gitu dok. Jadi gimana cara pencegahannya hal-hal tersebut tadi dok? Nah, sebenarnya kalau cara mencegah terjadinya kehilangan gigi tuh general banget ya. Yang paling umum pastinya kita harus sikat gigi 2 kali sehari sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Dengar Itu mutlak, gak bisa lagi diganggu-gugat. Pokoknya wajib kalian lakuin itu. Selain itu, kalian juga harus kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oh, kontrol gigi setiap 6 bulan sekali dok. Itu supaya apa dok? Kontrol gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, sebenarnya kontrol gigi setiap 6 bulan sekali itu benar-benar untuk regular dental check up aja. Jadi biasanya akan melakukan pemeriksaan ulang ke seluruh rongga mulutnya. Jadi biasanya nih dari yang kalian nggak ada keluhan sama sekali, biasa kita mulai ada tuh nemuin lubang-lubang kecil yang mungkin nggak ada sakit ya, tapi sebenarnya udah perlu ditambal. Jadi jangan nunggu sakit baru ke dokter gigi. Bener banget kata Dokter Tasya. Sama satu lagi juga yang nggak boleh dilupain, kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi itu juga buat bersihin karang gigi ya. Iya. Jadi karang gigi itu bukan tabungan ya, jangan ditunggu besar dulu baru kita tarik, tapi sedikit dibuang. Jadi 6 bulan sekali datang sebelum dia menumpuk, sebelum dia menghasilkan efek ke gusi kita, ke jaringan periodontal kita jadi meradang. Sebelum itu datanglah ke dokter gigi, itu dibersihkan gitu. Sebelum terlambat ya. Berarti walaupun banyak penyebab gigi hilang, tapi tetap bisa dicegah ya dok ya? Bisa banget. Baik dok, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini pertanyaan berikutnya gini pertanyaannya dok. Gigi saya sakit, apakah perlu dicabut dok? Nah, sebenarnya sakit gigi itu general banget ya, dan penyebab dari sakit gigi itu banyak banget. Bisa karena ada lubang gigi yang dalam, bisa karena giginya udah mati nih, tapi dia terinfeksi. Bisa juga karena adanya sisa akar gigi yang terinfeksi. Nah, perawatan itu bagaimana? Nantinya harus dilihat lagi nih kondisi klinisnya. Dan yang pasti, gigi yang sakit itu belum tentu harus dicabut. Bener banget kata Dokter Tasya. Aku mau jelasin sedikit ya Sobat Sehat tentang sakit gigi ini. Jadi gigi itu lapisannya ada 3. Kita lihat nih gambarnya di sini ya. Lapisannya ada 3. Ada lapisan paling luar namanya email, lapisan kedua namanya dentin, lapisan ketiga dalamnya kita biasa sebut ruang syaraf gitu, kamar pulpa.
di lapisan pertama sama kedua, di email sama dentin. Kalau misalnya berlubang, biasanya keluhannya nggak terlalu ketara. Kalau di email justru biasanya nggak ada keluhan. Kalau di dentin, di level 2-nya itu biasanya sakitnya cuma kalau makan minum dingin baru nyut, tapi habis itu hilang. Kalau misalnya di syaraf sudah kena, nanti dia nggak bisa langsung ditambal, tapi perlu perawatan syaraf dulu, setelah itu baru bisa ditambal. Tapi artinya baik di kerusakannya di email maupun di dentin, di syaraf itu nggak harus artinya dicabut kayak pertanyaan pasien tadi. Masih ada opsi-opsi lainnya sebelum akhirnya nggak ada harapan gitu, baru akhirnya dicabut. Tapi mungkin kalau emang ya udah sakit-sakit dikit, dibiarin dulu sampai akhirnya udah nggak sakit lagi tuh. Nah, itu yang bahaya, akhirnya harus dicabut deh. Tapi ada juga loh Bal, dimana saya nemuin pasien nih, kondisi gigi tuh berlubang besar, tapi dia nggak ngerasa keluhan sama sekali, jadi bener-bener nggak ada sakit. Jadi pasiennya tuh ngerasa dirinya aman-aman aja. Iya, bisa juga pasien kadang-kadang gitu. Iya dok, ada nih teman saya, dia giginya itu saya lihat rusak, tapi nggak pernah dia keluhan giginya itu dok. Nah, untuk kondisi tersebut ya, karena nggak ada sakit bukan berarti giginya nggak kenapa-napa nih. Jadi belum tentu gigi yang nggak sakit itu aman-aman aja. Justru kondisi gigi yang sudah berlubang besar tapi dia tidak sakit menandakan bahwa giginya itu udah mati. Gitu. Dan kalau giginya udah mati ini benar-benar nggak aman ya, karena dia bisa menyebabkan infeksi yang berkelanjutan kalau tidak dicabut. Seperti itu. Nah, pada kondisi yang tadi dokter Tasya sebutin, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, kemungkinannya dua jadinya, bisa perlu dicabut atau mungkin masih bisa dilakukan perawatan syaraf ya dokter, atau perawatan saluran akar sebutannya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang giginya masih dimungkinkan untuk dilakukan perawatan saluran akar, ya dilakukan aja. Biar tujuannya giginya tetap ada di situ, jadi gigi pasiennya giginya nggak ompong. Iya. Oh begitu dok. Jadi opsinya dua, kalau nggak dicabut, dilakukan perawatan saluran akar. Yang penting dirawat. Baik dok. Oke nih dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dok. Ini saya bacakan nih. Gini pertanyaan dok, kalau sudah ompong, apa sih akibatnya dok? Nah, kalau ompongnya baru satu gigi, biasanya di sini pasien merasa ya udahlah, baru juga ompong satu gigi, gak masalah. Tapi apa akibatnya? Bisa kita lihat di gambar sebagai berikut. Kalau ada satu gigi yang hilang, nah gigi yang di samping-sampingnya kan gak ada temen tuh. Akhirnya gigi yang di sampingnya mulai miring. Gigi yang di sampingnya mulai miring. Kalau misalnya gigi bawah, dia kan ada gigi atas tuh. Gigi atasnya lama-kelamaan karena ada gaya gravitasi, dia akan mulai turun, mulai modot. Apa akibatnya? Akibatnya gigi yang miring dan modot tersebut akan ada akar yang terekspos, di mana akar ini tidak ada lapisan email atau lapisan terluar. Jadi gigi akan lebih sensitif terhadap rangsangan dingin dan juga asam. Akhirnya gigi akan lebih mudah untuk berlubang. Yang lebih parah, kalau udah modot banget nih, akhirnya giginya harus dicabut. Jadi double ya dok ya? Double. Tadinya bawah duluan yang dicabut, atasnya juga jadi harus dicabut kalau nggak diganti-ganti. Jadi ompongnya double. Benar. Terus, kalau misalnya hilang itu gigi belakang, pasti akan sangat mengganggu fungsi pengunyahan. Betul. Makannya jadi ribet ya? Iya. Susah gigi deh dok. Akhirnya harus makan yang lembek-lembek. Artinya nutrisinya akan kurang terpenuhi begitu. Bener banget nih, jadi kayak kata dokter Tasya, arahnya tuh panjang ya, berarti Panjang dari satu banget. gigi hilang bisa ke sampai nggak bisa makan, sampai nutrisinya jadi nggak terpenuhi. Iya. Itu dari sisi gigi hilang ya, gigi belakang biasanya. Nah aku mau jelasin nih kalau dari gigi depan yang hilang misalnya. Kalau gigi depan yang hilang, arah keluhan pasien itu biasanya karena artikulasi atau cara dia ngomong jadi nggak jelas, Bang. Kalau ada beberapa huruf yang memang disebutkannya itu dengan bantuan gigi, misalnya huruf T, jadi dia kalau mau ngomong tali jadi ya tali gitu. Iya betul. Depannya tuh huruf T-nya jadi nggak jelas, huruf T, huruf F, huruf V. Ada beberapa huruf ya sobat sehat yang bisa diartikulasikan dengan jelas hanya bila ada gigi-giginya aja. Jadi kehilangan gigi tuh gitu deh pasien, jadi omongannya nggak kedengarannya tuh apa ya, kadang suka nggak Gak jelas ya. Gitu. Selain itu ada juga yang nggak kalah penting adalah tentang penampilan. Iya, Pas kita kalau ngobrol sama orang, emang ngobrol sama Iqbal ngeliatnya apa sih
muka, habis itu apa lagi? Gigi pasti ya kan. Iya. Kalau misalnya giginya nggak ada, jadinya lawan bicara tuh bukan fokus sama apa yang mau kita omongin, tapi justru Mau mulu gitu. betul fokusnya udah langsung giginya lagi. masuk ke giginya kok nggak ada ya gitu. Selain itu ada lagi tuh tentang gigi depan. Kalau hilangnya gigi belakang ke arah penampilannya itu adalah karena gigi belakang itu ternyata sobat sehat itu juga ikut menopang pipi kita sama bibir kita. Jadi Betul. gigi itu menopang nih jaringan di wajah kita. Iya, nah nggak adanya gigi kita, gigi depan atau gigi belakang itu bikin pipi tuh nggak ada yang nopang, jadi kelihatannya kempot. Bisa dilihat di pasien atau di orang usia lanjut yang kempot gitu pipinya bisa jadi karena giginya itu nggak ada, jadinya itu masuk ke dalam. Gitu. Waduh dok, ternyata dampak buruknya itu banyak sekali ya dok. Jadi kalau gitu, kalau sudah ompong gimana dok? Iya, berarti kalau udah ompong, sudah ada kondisi gigi yang hilang, berarti harus segera digantikan. Digantikan itu artinya dengan dibuatkan gigi tiruan. Nanti gigi tiruannya harus dibuat atau harus dibikin sama dokter gigi ya. Betul. Dokter Tasya, boleh sama dokter gigi umum atau sama dokter gigi spesialis prostodonti namanya. Itu nanti sesuai bagaimana kondisi pasiennya gitu. Oh gitu dok, berarti memang harus dibuat gigi tiruannya tetap ya dok? Iya. Dan harus dibuat di dokter gigi, tidak boleh di tukang gigi. Jadi kan dok, itu saya pernah lihat ada yang giginya itu hilang satu ataupun dua gigi. Ada juga kalau orang-orang yang usia lanjut, yang tua-tua, itu biasanya hilangnya itu semua giginya, itu gimana dok? Iya. Oke, sebenarnya pada dasarnya jenis gigi tiruan itu ada dua. Yang pertama gigi tiruan yang cekak. Jadi dia itu kalau udah dipasang, dia udah nggak bisa dilepas-lepas lagi tuh. Dia biasanya untuk yang kehilangan satu atau dua gigi saja, dan dia ditopang oleh gigi samping-sampingnya. Jadi gigi samping-sampingnya harus dikikis sedikit seperti itu. Terus yang kedua adalah jenis gigi tiruan yang bisa dilepas pasang. Mungkin banyak yang lihat tuh, itu topangannya ke gusi dan juga gigi seperti itu. Nah kan dok, tadi itu udah dijelasin dok, macam-macam gigi tiruannya kan. Jadi kan saya pernah dengar dari pasien itu, kalau misalnya buat gigi tiruan itu lama dok. Jadi mungkin pasien itu ragu untuk bikin gigi tiruan dok. Mungkin apa sih manfaat kalau dibuat gigi tiruannya itu dok? Nah pastinya kalau giginya tadi hilang, terus udah ada nih gigi tiruannya, fungsi pengunyahan kembali lagi. Jadi udah bisa ngunyah makanan yang lebih keras gitu. Jadi intake nutrisinya akan terpenuhi, kualitas hidup akan jauh lebih baik gitu. Ya, selain dari tentang kembalinya fungsi pengunyahan, juga kembalinya fungsi bicara, artikulasi jadi lebih jelas. Ini mungkin jadi lebih penting untuk pasien-pasien yang sehari-harinya itu perlu banyak ngomong, banyak ngobrol, kayak misalnya ustadz gitu, guru gitu. Habis itu yang ketiga, mengembalikan fungsi secara estetika. Gitu deh, Mbak. Wah seru sekali ya dok pertanyaan-pertanyaan tadi dok. Tapi sayang banget nih dok, waktu kita sudah habis dok. Terima kasih dok atas penjelasan untuk podcast hari ini dok. Sama-sama. Oke, kalau sobat sehat yang ada keluhan tentang gigi, seputaran gigi, bisa langsung saja datang ke Poligigi RSUD Pesanggerahan. Kita ada dua poligigi nih untuk giginya, ada poligigi umum dan ada poligigi spesialis konservasi. Untuk poligigi umum itu dilayani dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk jamnya, untuk Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian untuk poli konservasi bisa untuk melakukan perawatan saluran akar ataupun tambalan-tambalan yang rumit. Untuk poli konservasi dilayani dari Senin sampai Sabtu kecuali di hari Jumat. Untuk jamnya itu Senin, Rabu, Kamis di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk hari Selasa jam 8 sampai jam 4 sore. Ada juga untuk hari Sabtu itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke, thank you sobat sehat semua yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di Pensil, Pesanggerahan Edukasi Online. Bye.